Trending di Asia. Yes, ini dia. Shin Tae-yong dipastikan full senyum jelang putaran ketiga. Taktik Tiongkok bocor. Kesempatan emas untuk Shin Tae-yong dan timnas Indonesia. Ini faktanya. PSSI memang super top. Ingin timnas Indonesia tampil menggila di kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI siap penuhi segala kebutuhan pasukan Garuda Muda. Jelang laga uji coba timnas Indonesia versus Belanda, ini alasan mengapa timnas Indonesia bakal bernasib seperti Jerman di Piala Dunia jika sukses naturalisasi bintang Eropa ini sebelum hadapi timnas Belanda. Jepang, Australia, Cina hingga Bahrain dipastikan bakal keringat dingin. Ditambah Ula Romeni dan Mauro Zijlstra. Ini prediksi line up mengerikan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sampai bikin geger Korea Selatan. Begini respon publik Korsel usai Shin Tae-yong boyong legend Kali Gyeom Ki-hun sebagai staf pelatih di timnas Indonesia. Round 3 dipastikan penuh kejutan. Inilah 3 negara yang bakal kejutkan matchday pertama round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Nomor 1 timnas Indonesia. Ini alasannya. Tragis. Resmi dilepas Ipswich Town. Elkan Bagot jadi bek timnas Indonesia di Eropa dengan kasta terendah musim ini. Ini faktanya. Inilah 4 pemain timnas Indonesia yang sangat-sangat mustahil digeser Shin Tae-yong dari timnas Indonesia jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa saja mereka? Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin mendekat dan persaingan di putaran ketiga semakin memanas. Salah satu berita mengejutkan datang dari kubu Tiongkok, di mana taktik mereka seolah terbongkar ke publik. Pelatih Tiongkok, Branko Ivankovic, tanpa sengaja mengungkapkan gaya bermain yang ingin diterapkannya dalam pertandingan nanti, termasuk melawan timnas Indonesia. Ini bisa menjadi momen yang sangat penting bagi Indonesia, terutama dengan kepemimpinan Shin Tae-yong yang dikenal sebagai pelatih cerdik dan inovatif. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai pada 5 September 2024 dan berlangsung hingga 10 Juni 2025. Total ada 18 tim yang akan bertarung memperebutkan tiket menuju Piala Dunia 2026, dan Tiongkok berada di grup C bersama Indonesia, Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Dengan komposisi grup yang cukup berat, persaingan akan sangat ketat. Hanya juara dan runner-up grup yang akan lolos langsung ke Piala Dunia. Sementara peringkat ketiga dan keempat akan melaju ke putaran keempat kualifikasi. Peringkat kelima dan keenam harus menerima kenyataan tersingkir dari kualifikasi. Dalam sebuah wawancara dengan Sportsina, Ivankovic mengungkapkan keinginannya untuk melihat para pemainnya tampil penuh semangat dan berani di lapangan. Dia menyoroti pentingnya menunjukkan keinginan kuat untuk menang dan tidak demam panggung, terlepas dari lawan yang dihadapi. Seperti pertandingan terakhir melawan Korea Selatan, para pemain kami saat itu berada di lapangan dengan menunjukkan semangat, keberanian, dan berjuang keras. Saya berharap tim kami bisa menunjukkan keinginannya untuk menang di lapangan dan tidak demam panggung melawan siapapun, kata Ivankovic. Ivankovic juga menekankan pentingnya kemampuan individu para pemain dalam menjalankan taktik tim. Menurutnya, saat lawan memberikan tekanan, pemain harus berani bergerak dan melawan. Atas dasar ini, kami kemudian melihat apakah para pemain memenuhi persyaratan permainan taktik, apakah skill mereka mumpuni, dan kemampuan lari mereka, serta kemampuan satu lawan satu. Pemain tidak hanya harus bisa menyerang, tapi juga harus bisa bertahan, tambah Ivankovic. Penekanan pada kemampuan bertahan dan menyerang secara seimbang ini menunjukkan bahwa Tiongkok akan mencoba memaksimalkan potensi para pemainnya di kedua sisi lapangan. Selain itu, Ivankovic juga mengungkapkan rencana untuk memaksimalkan pemain-pemain muda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk babak selanjutnya, saya akan terus menggunakan kembali pemain-pemain muda yang berkualitas.
Dan, kami tidak hanya harus mempersiapkan Piala Dunia 2026, tetapi juga Piala Asia 2027, ujarnya. Pernyataan ini menandakan bahwa Tiongkok tengah mempersiapkan regenerasi skuad dengan memasukkan pemain muda yang memiliki potensi besar. Hal ini tentu menjadi perhatian bagi para pesaingnya, termasuk Indonesia. Di sisi lain, timnas Indonesia yang dipimpin oleh Shin Tae-yong juga tidak tinggal diam. Pelatih asal Korea Selatan ini dikenal dengan pendekatannya yang cerdas dalam membaca permainan lawan dan menerapkan strategi yang tepat. Dengan bocornya taktik Tiongkok ke publik, Shin Tae-yong tentunya akan memanfaatkan informasi ini untuk meracik strategi yang bisa mengeksploitasi kelemahan lawan. Shin memiliki reputasi sebagai pelatih yang mampu meningkatkan performa tim dan memaksimalkan potensi pemain, terutama dalam pertandingan-pertandingan krusial. Indonesia sendiri memiliki kesempatan emas untuk membuat kejutan di grup C. Dengan kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman pemain senior, Shin Tae-yong dapat meramu strategi yang efektif untuk menghadapi tim-tim kuat seperti Tiongkok, Jepang, dan Australia. Terlebih lagi, motivasi tinggi untuk mengukir prestasi di kancah internasional bisa menjadi pendorong bagi para pemain untuk tampil maksimal. Pentingnya laga melawan Tiongkok tidak bisa diremehkan. Kemenangan atas salah satu tim kuat di grup ini bisa menjadi modal berharga bagi Indonesia untuk bersaing memperebutkan posisi puncak atau minimal menjadi runner-up grup. Keberhasilan dalam pertandingan melawan Tiongkok akan memberikan suntikan moral yang besar bagi tim, serta meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk menghadapi laga-laga selanjutnya. Dengan persaingan yang sangat ketat di grup C, setiap poin akan sangat berharga. Shin Tae-yong perlu memastikan bahwa timnya siap secara fisik dan mental untuk menghadapi tantangan ini. Selain itu, strategi yang tepat dan adaptasi cepat terhadap situasi di lapangan akan menjadi kunci sukses Indonesia dalam kualifikasi ini. Pengalaman Shin Tae-yong dalam mengelola tim di level internasional akan sangat berperan dalam menjaga keseimbangan antara pertahanan dan serangan, serta memaksimalkan potensi pemain yang ada. Kualifikasi Piala Dunia 2026 ini bukan hanya tentang meraih tiket ke turnamen sepak bola terbesar di dunia, tetapi juga tentang membangun fondasi tim nasional yang kuat untuk masa depan. Pengalaman berharga yang didapat dari pertandingan melawan tim-tim kuat akan sangat bermanfaat bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, prestasi di kualifikasi ini juga akan memberikan kebanggaan tersendiri bagi seluruh rakyat Indonesia yang selalu mendukung timnas dengan penuh antusiasme. Kehadiran Shin Tae-yong sebagai pelatih membawa harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Dengan kemampuannya dalam mengembangkan pemain dan menerapkan strategi yang efektif, Shin diyakini mampu membawa Indonesia melangkah jauh di kualifikasi ini. Tantangan besar di depan. Namun dengan persiapan yang matang dan semangat juang yang tinggi, tidak ada yang tidak mungkin bagi Garuda. Kini, saatnya bagi para pemain dan seluruh elemen tim untuk fokus dan memberikan yang terbaik. Dukungan dari seluruh rakyat Indonesia akan menjadi tambahan energi bagi tim dalam menjalani setiap pertandingan. Semoga timnas Indonesia dapat tampil gemilang dan mengukir sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI memang super top. Ingin timnas Indonesia tampil menggila di kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI siap penuhi segala kebutuhan pasukan Garuda Muda. Wakil Ketua Umum, Waketum, PSSI Zainuddin Amali menyatakan pihaknya akan semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan timnas Indonesia. Hal itu agar tim tersebut tampil maksimal dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berbagai kebutuhan tim nasional, timnas Indonesia, termasuk transportasi yang nyaman sudah disiapkan PSSI. Semua itu menurut Wakil Ketua Umum, Waketum, PSSI, Zainuddin Amali, semata-mata karena ingin pasukan Shin Tae-yong fokus dengan persiapan permainan dan tak memikirkan hal di luar itu. Skuad Garuda julukan Timnas Indonesia, seperti yang diketahui tergabung di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama dengan Jepang, Cina, Bahrain, Arab Saudi, dan Australia. Ajang tersebut dimainkan dengan format kandang dan tandang yang akan berlangsung sejak September 2024 sampai Juni 2025. Zainuddin Amali mengatakan timnas Indonesia harus bersiap dengan sebaik mungkin untuk menatap ajang tersebut.
Pasalnya, Pratama Arhan dan kolega akan berhadapan dengan lawan-lawan berkualitas dan syarat dengan pengalaman. Kami tentu mempersiapkan dengan sebaik-baiknya timnas kita. Baik dari disiapkan oleh Coach Sintayong maupun dukungan-dukungan untuk supaya mereka bisa bertanding dengan optimal, kata Zainuddin Amali dalam keterangannya, Selasa, 6 Agustus 2024. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu mengatakan perjalanan timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 harus mendapatkan dukungan dari semua pihak. Jadi, PSSI pun akan bergerak dengan maksimal mendukung perjuangan tim asuhan Sintayong itu, seperti menyediakan pesawat charter, tanpa dibebani oleh berbagai hal yang non-teknis, yang biasanya itu yang suka menjadi masalah bagi kita. Jadi, Ketua Umum Pak Erick Thohir dan kami semua mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, sambung Zainuddin Amali. Zainuddin mengatakan timnas Indonesia memang tidak akan mudah bersaing dalam ajang tersebut. Namun, dia yakini dalam sepak bola segala kemungkinan bisa saja terjadi. Siapa tahu Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa lolos, bisa bermain di Piala Dunia. Saya kira ini satu kebanggaan buat kita semua, ucapnya. Jelang laga uji coba timnas Indonesia versus Belanda, ini alasan mengapa timnas Indonesia bakal bernasib seperti Jerman di Piala Dunia jika sukses naturalisasi bintang Eropa ini sebelum hadapi timnas Belanda. Jelang duel timnas Indonesia versus Belanda, skuad Garuda berpotensi alami nasib seperti Jerman di Piala Dunia 2010 andai berhasil naturalisasi bintang Eropa ini sebelum hadapi The Oranye. Seperti diketahui, timnas Indonesia memang dikabarkan bakal menghadapi Belanda dalam laga persahabatan FIFA. Kabar tersebut disampaikan sendiri oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir saat bertemu dengan Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Lambert Grijrits. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir menyebut ada rencana kolaborasi PSSI dengan KNVB, termasuk program pertandingan persahabatan di semua usia, baik pria maupun wanita. Hal ini pun disambut baik oleh supporter timnas Indonesia di mana akhirnya skuad Garuda bertemu dengan timnas pusat, sebutan bagi timnas Belanda. Meski belum ada kabar pasti mengenai tanggal pertandingan besar tersebut, namun pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan alias Bung Ropan pun membocorkan rencana pertemuan skuad Garuda melawan The Oranye ini. Ketua, Erick Thohir, bilang ya ini rencananya depan iya, bisa diatur jadwalnya. Saya kira jadwal bagi timnas Indonesia sangat padat, karena ada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kata Bung Ropan dikutip dari kanal YouTube pribadinya dikutip Rabu, 7 Agustus 2024. Jelang pertandingan menghadapi Belanda, PSSI masih bisa menambah kekuatan skuad timnas Indonesia dengan naturalisasi sejumlah pemain keturunan. Salah satu nama yang bisa jadi opsi naturalisasi timnas Indonesia adalah Eliano Reijnders. Secara statistik, kualitas Eliano Reijnders terbilang cukup apik dengan torehan 32 pertandingan serta 3 gol bersama PEC Zwolle di kasta teratas Liga Belanda. Namun jika PSSI resmi naturalisasi Eliano Reijnders dan memperkuat timnas Indonesia, maka sang pemain berpotensi alami perang saudara ketika berhadapan dengan Belanda. Pasalnya, kakak dari Eliano Reijnders yakni Tijjani Reijnders saat ini sudah resmi jadi bagian timnas Belanda. Sebagai informasi, nama Tijjani Reijnders dulu sempat berada di daftar teratas PSSI untuk dinaturalisasi, namun sang pemain menolak dan lebih memilih memperkuat Belanda. Catatan dirinya di timnas Belanda pun terbilang sangat apik, yakni 8 caps dengan torehan 1 gol. Andai Eliano Reijnders berhasil dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia, maka dirinya berpotensi besar bakal jadi lawan sang kakak, Tijjani Reijnders saat skuad Garuda berhadapan dengan Belanda. Kondisi ini mirip dengan yang dirasakan timnas Jerman saat berhadapan dengan Ghana pada Piala Dunia 2010 lalu. Saat itu, Jerman dan Ghana sama-sama diperkuat pemain yang merupakan kakak beradik kandung. Mereka adalah Kevin Prince Boateng dan Jerome Boateng. Kedua pemain tersebut adalah kakak beradik yang lahir di Berlin, Jerman. Jerome Boateng yang bersinar bersama Hamburger SV berhasil masuk dalam skuad utama Jerman di Piala Dunia 2010. Akan tetapi, sang kakak yakni Kevin Prince Boateng memilih untuk memperkuat tanah kelahiran ayahnya, Ghana. Dengan fakta tersebut,
Praktis saat Piala Dunia 2010 kemarin Kevin Prince Boateng dan Jerome Boateng harus saling berduel lantaran Jerman dan Ghana berada di satu grup yang sama. Berkaca dari duel Jerman versus Ghana di Piala Dunia 2010 lalu, akankah perang saudara kembali terjadi saat timnas Indonesia bertemu Belanda nanti? Menarik dinantikan. Jepang, Australia, Cina hingga Bahrain dipastikan bakal keringat dingin. Ditambah Ulla Romeni dan Mauro Zijlstra. Ini prediksi line up mengerikan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Prediksi line up timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika diperkuat Ulla Romeni dan Mauro Zijlstra. Dalam pola 3-4-3, posisi penjaga gawang ditempati Martin Paes. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, mengatakan Martin Paes akan menghadiri sidang di Pengadilan Arbitrase Olahraga CAS pada Kamis, 15 Agustus 2024. Kemudian pada Minggu 18 Agustus 2024, diumumkan apakah Martin Paes eligible untuk memperkuat timnas Indonesia atau tidak. Jika melihat status Martin Paes yang telah memegang paspor Indonesia, kiper 25 tahun itu seharusnya diizinkan berpindah federasi dari KNVB ke PSSI. Lanjut ke posisi 3 bek sejajar ada Rizky Ridho, Jai Itzes, dan Justin Hubner. Kemudian di area wing back kanan ada Sandy Walsh dan Kelvin Verdong di sisi sebelahnya. Untuk posisi 2 gelandang sentral ditempati Tom Haye dan Nathan Choyaon. Terakhir, pengisi lini depan ada Ulla Romeni, winger kanan, Ragnar Oratmangoen, winger kiri, dan Mauro Zijlstra, penyerang tengah. Melihat komposisi skuad di atas, timnas Indonesia diprediksi bersaing di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, setidaknya untuk finish 4 besar yang menggaransi lolos ke babak keempat. Lantas, bagaimana dengan peluang Ulla Romeni dan Mauro Zijlstra memperkuat timnas Indonesia? Medio pekan lalu, seorang warga negara Indonesia, WNI, yang tinggal di Belanda menyaksikan laga FC Utrecht versus Venezia FC. Kelar pertandingan, WNI itu mengajak Ulla Romeni gabung timnas Indonesia. Meski tidak langsung mengiyakan ajakan tersebut, ada tanda-tanda positif penyerang 24 tahun itu mau membela timnas Indonesia. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu buat saya, tapi sudah ke arah yang bagus, kata Ulla Romeni menanggapi ajakan gabung timnas Indonesia, mengutip dari channel YouTube Bung Harpa. Untuk Mauro Zijlstra, penyerang 19 tahun ini sudah terang-terangan siap membela timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan Mauro Zijlstra ketika diwawancara Yusa Nugraha Medio 2 bulan lalu. Gayung pun bersambut Mauro Zijlstra mengaku sudah dihubungi PSSI. Tinggal masalah waktu bagi keduanya untuk gabung timnas Indonesia. Disinyalir, keduanya sudah gabung timnas Indonesia saat tandang ke markas Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat, 11 Oktober 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Sampai bikin geger Korea Selatan. Begini respon publik Korsel usai Shin Tae-yong boyong legend Kali Gyeom Ki-hun sebagai staf pelatih di timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong memboyong legenda Kalik 1, Yeom Ki-hun sebagai staf pelatih timnas Indonesia. Yeom Ki-hun merupakan legenda di Suwon Samsung Blue Wings dan memiliki posisi sebagai striker. Bahkan di akhir karir sepak bolanya, Yeom Ki-hun memiliki peran sebagai pemain pelatih dan sempat menjadi pelatih kepala Suwon Samsung Blue Wings. Korea Selatan pun merespons kedatangan legenda Kalik 1 ini dalam sepak bola Indonesia. Bak membawa anak sendiri untuk bekerja, Shin Tae-yong memang sudah akrab dengan Yeom Ki-hun karena pernah melatih sang pemain di timnas Korea Selatan pada 2017 silam. Ketika Shin Tae-yong melatih Seongnam FC, Yeom Ki-hun adalah andalan Suwon dan menjadi pemain yang paling tidak diinginkan di lapangan. Karakternya yang kuat sangat dihargai di Korea Selatan. Respons media Korea, Wikitre. Yeom Ki-hun pun akan bertugas sebagai pelatih striker di mana dia akan memoles Rafael Struijk hingga Hoki Caraka untuk lebih tajam dalam mencetak gol. Kedatangan Yeom Ki-hun diharapkan membantu Shin Tae-yong menempatkan peringkat Indonesia di ranking FIFA untuk menembus 100 besar dan lolos ke Piala Dunia 2026. Lanjut laporan media tersebut. Netizen Korea Selatan pun turut berkomentar atas kedatangan sang pelatih ke Indonesia ini. Yeom Ki-hun akan bergabung dengan timnas Indonesia.
Menarik karena ini adalah tantangan pertamanya di luar negeri, respons netizen Korea. Bagaimana bisa pengalamannya mengembangkan penampilan timnas Indonesia? Tulis netizen Korea lainnya. Round 3 dipastikan penuh kejutan. Inilah 3 negara yang bakal kejutkan matchday pertama round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Nomor 1 timnas Indonesia, ini alasannya. Sebanyak 3 negara yang bisa mengejutkan matchday pertama babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Matchday pertama digelar pada Kamis, 5 September 2024. Setidaknya ada 3 negara yang berpotensi menghadirkan kejutan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, negara mana saja yang dimaksud? Uni Emirat Arab, UEA, tandang ke markas Qatar di matchday pertama Grup A kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. UEA diprediksi dapat menyulitkan tuan rumah, karena Qatar tidak memiliki catatan manis di fase akhir kualifikasi Piala Dunia. Hal itu berbeda dengan UEA yang pernah lolos ke Piala Dunia 1990. Bandingkan dengan Qatar yang cuma sekali lolos ke Piala Dunia 2022, itu pun lewat jalur tuan rumah. Korea Utara berada di pot paling buncit di Grup A yang berisikan Iran, Qatar, Uzbekistan, Uni Emirat Arab, dan Kirgistan. Namun, bicara kekuatan, Korea Utara tidak kalah ketimbang lain. Tetangga Korea Selatan ini bahkan berpotensi memberi kejutan saat tandang ke markas Uzbekistan di matchday pertama Grup A. Timnas Indonesia akan tandang ke tim kuat Arab Saudi. Meski tandang ke Arab Saudi, bukan berarti skuad Garuda bakal kalah begitu saja. Kehadiran pemain-pemain top seperti Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Jay Itzes bakal memberikan tenaga tambahan luar biasa bagi timnas Indonesia. Belum lagi ditambah dengan para pemain naturalisasi yang akan dating dalam waktu dekat. Satu lagi, catatan kandang Arab Saudi tidak bagus-bagus amat. Pernah di sepanjang 2023, Arab Saudi kalah 7 kali dari 8 laga kandang. Kondisi itu dapat dimanfaatkan timnas Indonesia untuk minimal meraup poin. Tragis resmi dilepas Ipswich Town. Elkan Bagot jadi bek timnas Indonesia di Eropa dengan kasta terendah musim ini. Ini faktanya. Setelah dilepas Ipswich Town pada bursa transfer Liga Inggris 24-25, Elkan Bagot jadi bek timnas Indonesia yang mentas di kasta Eropa paling rendah musim ini. Seperti diketahui, bintang timnas Indonesia Elkan Bagot gagal lakukan debut di kasta teratas Liga Inggris musim ini setelah dirinya dilepas Ipswich Town ke klub Blackpool dengan status pinjaman. Melansir dari laman resmi klub, disebutkan bahwa Blackpool meminjam Elkan Bagot selama 1 musim untuk arungi kompetisi League One atau kasta ketiga Liga Inggris 24-25. Blackpool Football Club dengan senang hati mengumumkan penandatanganan Elkan Bagot dengan kesepakatan pinjaman selama 1 musim, tulis klub divisi ketiga Inggris itu dalam lamannya pada Selasa. Blackpool merekrut Bagot musim 2024-2025 karena terkesan pada performa bek bertinggi badan 1,96 meter itu ketika dipinjamkan ke klub sesama League One, Bristol Rovers, pertengahan musim lalu. Bek berusia 21 tahun ini bergabung dengan Seasiders dari klub Liga Premier Ipswich Town, setelah tampil mengesankan pada paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman di Bristol Rovers, kata klub itu lagi dalam lamannya. Setelah resmi hengkang ke Blackpool, Elkan Bagot pun resmi jadi bek timnas Indonesia yang main di kompetisi Eropa dengan kasta paling rendah musim ini. Dilansir dari laman Transfermarkt, sejauh ini timnas Indonesia punya 7 pemain bertahan yang mentas di Eropa. Marika Adela Elkan Bagot, Jay Itzes, Calvin Verdonk, Sandy Walsh, Shane Patanama, Justin Hubner serta Nathan Choan. Dari seluruh nama tersebut, Elkan Bagot berada di kasta Eropa paling rendah yakni divisi 3 Liga Inggris alias League One. Sedangkan Shane Patinama dan Nathan Choan tampil di kasta kedua bersama Eupen, Liga 2 Belgia, dan Swansea City, Liga 2 Inggris. Sisanya yakni Jay Itzes, Kelvin Verdonk, Sandy Walsh, dan Justin Hubner bakal bersaing di kasta teratas Eropa musim depan. Mulai dari Jay Itzes yang melanjutkan karir bersama Venezia FC di Serie A Liga Italia, Kelvin Verdonk bersama NEC Nijmegen, Eredivisie Liga Belanda.
Sandy Walsh dengan KV Mechelen, Belgian Pro League Liga Belgia, serta Justin Hubner yang kemungkinan besar hengkang bersama IFK Norrköping di Allsvenskan atau kasta teratas Liga Swedia. Meski jadi bek timnas Indonesia yang main di level paling rendah ketimbang pemain lain, namun sepanjang musim lalu penampilan Elkan Bagot terbilang cukup impresif. Tercatat saat masih memperkuat Bristol Rovers musim lalu, dirinya mampu tampil 14 kali dengan durasi main selama 1038 menit. Elkan Bagot pun mampu mencetak 1 gol dan 1 assist, serta mengantarkan Bristol finish posisi ke-15 dengan 57 poin. Inilah 4 pemain timnas Indonesia yang sangat-sangat mustahil digeser Shin Tae-yong dari timnas Indonesia jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa saja mereka? Deretan 4 pemain timnas Indonesia bakal susah digeser di posisinya oleh Shin Tae-yong menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengalami peningkatan drastis selama beberapa tahun terakhir sejak ditangani oleh Shin Tae-yong. Shin Tae-yong pertama kali diperkenalkan ke publik pada tahun 2019 sebagai pelatih timnas Indonesia. Saat itu, Ketua Umum PSSI masih dipimpin oleh Iwan Bule. Pelatih asal Korea Selatan itu menorehkan beberapa prestasi dan sejarah baru bagi timnas Indonesia di level Asia. Berkat dukungan dari Ketua Umum PSSI di bawah nahoda Erick Thohir, ranking FIFA dari timnas Indonesia naik dengan menempati peringkat ke-134 dunia dengan koleksi 1102,70 poin dari sebelumnya ranking 142 dunia. Skuad Garuda kini sedang fokus bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sesuatu yang baru pertama kali terjadi dalam sejarah sepak bola Indonesia. Berikut 4 pemain yang susah tergeser di skuad timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Jai Itzes tampil solid sebagai bek tengah timnas Indonesia. Dia mencuri perhatian publik sepak bola Indonesia usai sukses mengantarkan Venezia FC promosi ke Serie A. Bek Venezia itu dikenal memiliki ketenangan dan juga postur tubuh yang kokoh untuk menghadang para pemain lawan. Terbukti saat dirinya meraih clean sheet di laga kontra Vietnam. Bahkan, Jai Itzes sangat populer di kalangan supporter tim Garuda, sampai mendapatkan julukan yakni Bang Jai atau Jayadi. Bang Jai dipastikan tidak akan terganti di posisi bek tengah timnas Indonesia. Ragnar Oratmangoen, pemain naturalisasi timnas Indonesia yang kini menjadi andalan Shin Tae-yong untuk posisi winger atau sayap kiri. Pemain yang diisukan bergabung dengan Bali United itu mendapat kepercayaan oleh Shin Tae-yong untuk melakoni debutnya pada laga kedua tim Garuda kontra Vietnam di Stadion Mai Dinh, Hanau, Vietnam. Ragnar Oratmangoen pun sukses menjawab kepercayaan STY sebagai starter dengan berhasil mencetak 1 gol. Gol yang diciptakan oleh Ragnar Oratmangoen itu tercipta melalui aksi individu menyerang dari sisi kiri dengan melewati 4 pemain Vietnam. Pesepak bola keturunan Maluku itu dipastikan bakal susah digeser posisinya. Kelvin Verdong telah melakoni debutnya berseragam timnas Indonesia di laga kontra Filipina. Timnas Indonesia berhasil menang 2-0 atas gol yang dicetak oleh Tom Haye dan Rizky Ridho. Dalam laga debutnya, Kelvin Verdong yang berposisi sebagai sayap kiri itu sudah lama dinantikan untuk bermain. Terlebih, ia sudah ikut latihan bersama timnas Indonesia sejak laga kontra Irak. Akhirnya Shin Tae-yong mempercayakan Kelvin Verdong untuk langsung bermain starter di laga kontra Filipina. Tak butuh waktu lama bagi pemain yang berkompetisi di Eredivisie ini untuk memberikan kontribusi dengan serangan-serangan mematikannya di sisi kiri pertahanan Filipina. Pelatih asal Korea Selatan itu memasang Kelvin Verdong berdampingan dengan Nathan Choeon dan Tom Haye yang berada di lini tengah. Tampaknya, Kelvin Verdong bakal nyaman berada di posisinya karena memiliki kemampuan luar biasa dan daya jelajah yang tinggi. Nama Tom Haye sudah menjadi jenderal lapangan timnas Indonesia sejak dinaturalisasi. Pemain yang dijuluki The Professor itu dipercaya mengawal lini tengah timnas Indonesia senior dalam 2 laga terakhir, melawan Irak dan Filipina. Tom Haye memiliki 3 caps selama berseragam timnas Indonesia dan menjadi idola baru bagi para pecinta sepak bola tanah air.
Pemain berusia 29 tahun itu juga berhasil mencetak gol debutnya untuk timnas Indonesia di laga kontra Filipina. Sebelumnya, Shin Tae-yong sukses mengantarkan timnas Indonesia lolos ke 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah dalam turnamen Piala Asia 2023 yang digelar Januari 2024 lalu. Selain itu, timnas Indonesia U23 juga tak ketinggalan menorehkan prestasi dengan menembus babak semifinal Piala Asia U23 2024 meski pada akhirnya gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024, di mana salah satu kunci kesuksesan timnas Indonesia belakangan ini adalah karena gencarnya aktivitas PSSI melakukan naturalisasi pemain keturunan, terutama sejak Erick Thohir menjadi ketua umum PSSI. Nama-nama seperti pemain kelas Eropa dan Grade A bergabung ke timnas Indonesia, seperti Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, Jai Itzes, Rafael Struijk, Kelvin Verdong, dan Sandy Walsh yang kini menjadi tulang punggung timnas Indonesia. Tak hanya itu, dampak potong generasi yang dilakukan oleh Shin Tae-yong memunculkan pemain-pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Rizky Ridho, dan Hernando Ari.